Bukan berarti dia kalau enggak sholat di masa gilanya dia berdosa. Enggak wajib qadha kalau waras, dan ketika dia gila dia enggak wajib sholat memang. Enggak dosa dia enggak sholat. Karena memang syaratnya niat itu harus berakal. Sehingga orang yang gila itu dikatakan bukan mukallaf. Enggak diwajibkan untuk sholat, wudhu dan lain sebagainya. Atau sudah masuk usia tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Tamyiz itu makan, mandiri, minum, mandiri, istinja, cebok, mandiri. Tapi kalau ada anak usia 6 tahun, 5 tahun, makan masih ditulang, minum masih ditulang, istinja masih dicewoki sama orang tuanya, yaitu berarti belum masuk usia tamyiz. Anak yang belum masuk usia tamyiz, maka niatnya enggak sah. Sehingga sholatnya juga enggak sah kalau belum masuk usia tamyiz. Terkecuali dalam ibadah seperti umroh atau haji. Kan kadang-kadang kita lihat ada orang tua ngajak anaknya. Ya usia masih 4 tahun, 5 tahun. Maka bagaimana? Itu yang meniati orang tuanya itu. Bukan anaknya suruh niat sendiri. Kenapa? Niatnya enggak sah. Karena dia belum masuk usia tamyiz. Yang meniatkannya adalah orang tuanya, walinya. Ini pengecualian. Ibadahnya anak sebelum masuk usia tamyiz itu adalah tidak sah. Kecuali ibadah umroh atau haji, manakala niatnya dia digantikan oleh walinya, digantikan oleh orang tuanya. Maka ibadah umrohnya atau hajinya anak yang belum masuk usia tamyiz, hukumnya adalah sah. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah orang yang niat, dia tahu. Misal nih, niat wudhu, dia tahu tata caranya wudhu. Niat sholat, dia tahu tata caranya sholat. Jangan sampai dia niat wudhu tapi nggak tahu wudhu itu apa sih? Loh, niat wudhu tapi nggak tahu apa? Ngapain? Niat sholat, Bib. Apa sholat itu? Nggak tahu. Ya nggak sah. Nggak sah hukumnya. Dia tahu apa yang dia niati, begitu. Tentang tata caranya. Dia tahu apa yang dia niati tentang tata caranya. Dia tahu bagaimana tata caranya. Wudhu tergambar. Wudhu itu basuh muka, basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan terakhir membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Niat apa? Sholat. Oh, sholat itu takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, tumak ninah, i'tidal, tumak ninah, sujud, tumak ninah di dalam sujud, duduk di antara dan seterusnya sampai salam. Yaitu namanya. Berarti dia tahu apa yang dia niati. Berikutnya adalah tidak melakukan apa yang menafikan niat. Tidak melakukan, tidak melaksanakan apa yang menafikan niat. Apa contohnya yang menafikan niat? Jika contoh naudzubillah murtad di tengah-tengah wudhu. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa orang niat itu syaratnya harus muslim. Kok murtad tengah-tengah wudhu? Terputus. Wudhunya terputus. Nggak sah. Atau dia berpaling dari wudhunya. Dia berpaling dari wudhunya. Tengah-tengah wudhu belum selesai, gampang wis, engko ae wis. Tar aja dah. Misal nerima telepon dulu. Kalau sambil nerima telepon, wudhu sambil nerima telepon, tapi nggak ada niat berpaling, nggak ada masalah. Ini nggak, tar aja dah. Saya tak angkat telepon aja dulu, gampang nanti wudhunya terputus. Atau nerima tamu misalnya, waduh tengah-tengah wudhu, gimana? Ya terputus wudhunya, nggak sah. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang menafikan niatnya. Niat wudhu kok diputus karena tamu atau telepon, ya otomatis terputus.
Cuman ada pembahasan begini hadirin. Kan terputus wudunya, dia kembali lagi dalam wudu. Apakah dia harus mengulang dari awal atau cukup dia memperbaharui, mengulangi niatnya dan meneruskan? Jelas ini ya. Dia memutus wudunya. Wis tak ngeladeni dayo dhisik. Selesai dayonya pulang, dia mau wudu. Nah, wudu yang kedua ini ngulang dari awal. Jadi yang pertama dianggap nggak sah, sudah lewat. Atau tinggal neruskan, cuman wudu yang kedua mengulangi lagi, memperbaharui lagi niatnya. Dilihat, kalau dia orangnya normal, bukan perempuan mustahadah, dia bukan beser, normal, maka cukup baginya memperbaharui niat dan meneruskan wudunya. Faham? Tinggal melanjutkan, tapi jangan lupa sebelum melanjutkan wudunya dia memperbaharui niatnya terlebih dahulu. Loh Bib, selisihnya 2 jam Bib. Tamunya pulang itu setelah 2 jam itu wudunya. Gimana? Enggak apa-apa. Enggak menjadi syarat. Wudu itu kalau sudah dimulai harus berakhir. Kalau sudah basuh muka harus dilanjutkan sampai basuh kaki, enggak harus. Kecuali bagi orang yang beser atau perempuan mustahadah. Dia harus ngulang dari awal, walaupun nerima tamu cuma 10 menit. Balik dia wudu, ngulang dari awal. Niat lagi, wudunya ngulang dari awal. Karena memang bagi orang yang sahibud darurah, perempuan mustahadah atau orang yang beser, itu harus wudunya mualah, berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau sudah dimulai harus berakhir. Kalau sudah wudu harus sampai selesai. Kalau kita ini orang normal, kita basuh muka di rumah, terus pindah lagi basuh tangan di mana, basuh kepala di mana, pindah lagi. Terakhir masuk masjid, basuh kaki, baru sholat. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak ada masalah. Kalau perlu selisih 2 jam, basuh muka, 2 jam kemudian basuh tangan, 2 jam kemudian basuh kepala, enggak apa-apa. Pokok enggak lewat aja waktu sholatnya. Tapi dalam hal ini yang dibahas adalah wudu. Wudunya gimana? Sah. Kalau orangnya normal. Tapi kalau perempuan mustahadah atau orang yang beser, wajib langsung, enggak bisa diputus-putus wudunya. Makanya sekali lagi kalau orang itu normal, di tengah-tengah wudu kok mutus wudunya. Entah karena telepon atau dia nerima tamu misalnya. Intinya berpaling dari wudunya. Maaf, na'udzubillah, kalau perlu murtad. Maka bagaimana? Cukup baginya masuk Islam, memperbaharui wudu, lanjutkan wudunya selagi dia adalah normal. Tapi kalau perempuan mustahadah atau orang yang beser nggak bisa melanjutkan wudunya yang tadi. Nggak cukup dia memperbaharui niat, harus ngulang dari awal. Naam. Dan berikutnya syaratnya niat adalah tidak menggantungkan niat ketika dia melaksanakan ibadah. Misal nih, wis saya tak wudu, tapi kalau jemputan saya datang, travelnya datang misalnya, maka saya putus wudunya saya, nggak sah dari awal wudunya itu. Kenapa? Dia menggantungkan nggak lanjutnya wudu dengan sesuatu. Dia menggantungkan nggak lanjutnya wudu dengan sesuatu, itu nggak boleh. Wah kesuwen nih, sopoi gak teko-teko tak wudu sih wis, kok lek tengah-tengah wudu teko yo tak tinggal wudu ya nggak bisa mulai dari awal. Lek lakar yo lek lakar gak. Sekarang ya sekarang, besok ya besok. Gambarannya begitu. Nggak boleh digantungkan. Waduh belum datang tamunya saya, gimana sih ini? Wis tak sholat sih wis. Nanti kalau tengah-tengah sholat, ya, sholat saya belum selesai, kok tamunya datang, ya saya putus sholatnya saya. Gimana? Nggak sah dari awal. Walaupun tamunya nggak datang sampai salam, sampai kelar wudunya, tetap nggak sah wudunya. Tetap nggak sah sholatnya, nggak bisa. Kita ibadah itu harus mantep. Ini kan berkaitan sama niat. Niatnya harus bulat.
iya lanjutkan sampai selesai. Kalau memang enggak, ya nanti dulu selesaikan urusannya kamu baru wudhu, baru sholat. Jangan wudhu, tapi kalau nanti terjadi sesuatu saya putus wudhunya saya, enggak sah. Sholat juga begitu. Kemudian kepastian keadaan itu juga menjadi syarat keabsahan wudhu. Saya kasih gambaran. Misal nih, ini sering terjadi. Sering terjadi. Waduh, saya ini batal enggak ya wudhunya ya? Saya ini batal enggak ya wudhunya ya? Kok lupa saya tadi itu? Saya tadi nyentuh istri enggak ya? Saya tadi kencing enggak ya? Terus dia wudhu lagi. Ini namanya wudhu ihtiyat. Wudhu hati-hati. Wudhu lagi wis. Kalau dia terus lupa, maka hukum wudhunya sah. Tapi kalau setelah dia wudhu ihtiyat ini, selesai nih wudhu ihtiyatnya. Terus, oh iya, memang tadi saya batal. Gimana? Wudhu ihtiyatnya enggak sah, dia harus wudhu lagi. Kenapa? Kepastian keadaannya dia ingat. Kepastian keadaan dia sebelum wudhu, batal atau enggak dia ingat. Kalau terus lupa enggak ada masalah. Makanya dikatakan wudhu ihtiyat. Tapi kalau ternyata memang batal tadinya sebelum wudhu ihtiyat, berarti wudhu ihtiyatnya enggak sah. Kenapa? Orang wudhu ihtiyat pasti niatnya ragu-ragu. Batal apa enggak sih? Batal apa enggak sih? Pasti begitu. Sekalipun dia sudah selesai wudhu ihtiyat, terus ingat, oh iya memang batal tadi. Gimana? Wajib ulangi lagi wudhunya. Kenapa? Karena wudhu ihtiyatnya dia dalam keadaan gamang. Dalam keadaan ragu antara batal ataukah tidaknya. Tapi kalau terus setelah wudhu ihtiyat lupa, lali wis, gimana? Sah. Nggak ada masalah. Nah, dan yang terakhir, syaratnya niat itu adalah bukan syarat ya, tapi ini lebih kepada tujuan. Maksudnya niat itu apa sih? Ada dua. Maksudnya niat itu ada dua. Tujuan disyariatkannya niat ada dua. Yang pertama, membedakan antara ibadah sama bukan ibadah. Jenengan junub. Jelas ya? Mau mandi wajib, mandi besar. Jenengan nggak cukup, cuma niatnya nawaitul ghuslah. Saya niat mandi, wis nggak cukup. Kenapa? Karena mandi itu ada macam-macam. Ada mandi wajib, mandi sunnah, ada mandi kebiasaan. Mandi keseharian saja untuk bersih-bersih badan. Saya niat mandi yang mana? Makanya dalam niat mandi wajib harus spesifik. Nawaitul ghuslal wajib. Atau nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar. Jelas kan? Saya niat mandi wajib. Saya niat mandi untuk ngangkat hadas besar, kan jelas spesifik gitu. Tapi kalau kita mandi junub tapi niatnya saya niat mandi, kan membias. Mandi yang mana dulu? Padahal disyariatkannya niat itu tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dengan yang selain ibadah. Nggak bisa dia niat mandi gitu aja, nggak bisa. Beda halnya kalau wudhu. Kalau mandi ada, mandi kebiasaan keseharian itu ada. Tapi kalau wudhu keseharian itu kan nggak ada, hadirin. Ada orang punya kebiasaan basuh muka, tapi bukan dalam rangka wudhu ini. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tapi tidak dalam rangka wudhu, nggak ada. Orang kalau sudah melakukan gerakan itu pasti wudhu sudah. Nggak ada orang punya kebiasaan basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, nggak ada. Paling raup tok, atau kalau enggak cuci kaki tok, atau kalau enggak cuci tangan tok. Nggak ada urut begitu, nggak ada kecuali wudhu. Makanya kalau kita niat wudhu, nawaitul wudhu sah. Kenapa? Nggak ada, wudhu itu menjadi kebiasaan keseharian seseorang itu nggak ada. Tapi kalau mandi, saya niat mandi, nawaitul ghusul gitu tok, nggak cukup. Karena ada mandi yang sifatnya keseharian, kebiasaan. Ini salah satu syaratnya, ini salah satu tujuannya niat. Membedakan antara ibadah dengan selain ibadah.
Yang kedua, tujuannya niat adalah membedakan antara derajatnya ibadah. Karena ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Besok nih, bagi yang laki-laki, sebelum berangkat sholat Jumat. Kan sunnah mandi dulu. Sunnah mandi dulu. Kebetulan jenengan junub. Jenengan mandi. Jenengan mandi. Kalau kepingin dapat dua-duanya, ya wajib, ya sunnah. Niatono bareng. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar dan sekaligus niat mandi sholat Jumat. Berangkat sholat Jumat. Dapat pahala dua-duanya. Tapi kalau jenengan junub, besoknya mau sholat Jumat misalkan ya. Kemudian dia cuma niat, saya niat mandi untuk berangkat sholat Jumat. Hadas besarnya belum terangkat. Dia masih junub itu. Nggak boleh dia berangkat sholat Jumat. Jelas ya? Kalau dia niat mandinya hanya mandi wajib tok. Lupa nggak niat mandi sunnah untuk berangkat sholat Jumat. Gimana? Maka dia tidak mendapatkan pahala dari mandi sholat Jumatnya. Nggak niat. Nggak diniati kok. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat kok. Begitu hadirin. Di gambaran. Iya. Cuman secara umum ya nggak terjadi begitu. Kenapa? Kan sholat subuh. Nah masuk sholat subuh nggak mandi junub. Sehingga ketika dia berangkat sholat Jumat, sholat Jumat, dia sudah terangkat hadas besarnya karena tadi sebelum subuh sudah mandi. Tapi misal di hari Jumat pagi suami istri berhubungan. Mau berangkat sholat Jumat nih yang lagi si suami. Nah itu tadi. Kalau dia ingin dapat pahala dua-duanya, ya terangkat hadas besarnya, ya dapat pahala sunnah. Mandinya diniati dua-duanya. Wallahu a'lam. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan niat. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang rukun wudu yang lain. Lanjut ke kitab yang kedua yaitu Syama'ilur Rasul. Pembahasan tentang perangai-perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir sudah kita bahas kemarin bagaimana Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menghaturkan sholawat yang dikatakan oleh ulama ini termasuk bentuk sigat sholawat, lafat sholawat yang luar biasa, yang nilainya besar. Iya. Kemarin kan sudah kita bahas sebagian. Beliau mengatakan, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada makhluk mulia yang bernama Rasulullah SAW, yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Sholatan tunasibu ma bainaka wa bainahu minal gurbil ladzi ma faza bihi ahad. Limpahkanlah sholawat kepada beliau dengan macam atau bentuk sholawat yang sesuai, yang memberikan gambaran, yang cocok untuk menggambarkan bagaimana kedekatanmu dengan kedekatannya antara Allah dengan Rasulullah SAW. Mafaza bihi ahad, yang kedekatan itu tidak ada yang mengungguli seorang pun. Nggak ada orang yang lebih dekat, lebih mulia derajatnya, melebihi daripada derajat dan kedekatannya Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan pokok sholawat gitu aja. Ini enggak. Sholawat yang dinisbatkan untuk menggambarkan kedekatan posisi antara Allah dengan Rasulullah. Wa tusyakilu ma ladaikuma minal hub alladzin farada bihi fil azal wal abad. Ya Allah, bukan hanya di situ, enggak cukup hanya di situ ya Allah. Limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah yang menyerupai, yang menggambarkan bagaimana gambaran engkau cinta kepadanya Rasulullah, dan juga menggambarkan bagaimana cintanya Rasulullah kepada engkau untuk selama-lamanya. Yang mana cintamu kepada Rasulullah itulah cinta yang tunggal. Kita dicintai oleh Allah, tapi tidak sama seperti cintanya Allah kepada Rasulullah. Kita juga cinta sama Allah,
Tapi nggak bakal sama cintanya kita dengan cintanya Rasulullah kepada Allah. Saya ulangi. Allah cinta sama kita, tapi nggak sama dengan cintanya Allah kepada Rasulullah. Kita cinta sama Allah, tapi nggak sama bagaimana cintanya Rasulullah kepada Allah. Di sini pengarang kitab menisbatkan sholawat bukan sembarang sholawat, tapi sholawat yang menggambarkan bagaimana engkau cinta sama Rasulullah dan Rasulullah cinta kepadamu. Yang cintamu kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepadamu adalah cinta yang tunggal. Nggak ada yang menyerupai. Siapa yuk? Makhluk selain Rasulullah yang dicintai oleh Allah sebagaimana Allah cinta sama Rasulullah? Siapa ayo? Manusia yang cintanya kepada Allah menyamai cintanya Rasulullah kepada Allah? Gak ada. Cinta yang tunggal ini. Cintanya Allah kepada Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada Allah, itu cinta yang tunggal. Iya. Makanya dikatakan ini bentuk salawat yang luar biasa. Salawatnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini. Salatan la ya'udduha wa la yahudduha galaman wa la lisan. Bukan hanya di situ, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Rasulullah dengan bentuk salawat yang tidak bisa dibatasi. Baik dengan lisan ataupun dengan pena. Wah, jumlahnya saking banyaknya, enggak ada pena yang bisa membatasinya, lisan yang bisa membatasinya. Kalau perlu kayu jadi penanya, lautan menjadi tintanya, habis kayunya, habis air lautnya, kering, tetap sholawatnya Allah kepada Rasulullah lebih banyak daripada itu. La galam wala lisan. Mau itu pena, mau itu lisan, gak ada yang bisa membatasi sholawatnya Allah kepada Rasulullah. Wala yasifuha wala ya'rifuha malakun wala insan. Dengan satu gambaran sholawat ya Allah yang tidak bisa disifati oleh seorang manusia dan malaikat pun. Yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak ada yang tahu, mau malaikat, mau manusia. Sholatan tasuduka fatas sholawat kasiyadatihi ala kafatil makhlukat. Ya Allah, juga limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah dengan bentuk gambaran sholawat yang mengungguli dari segala macam bentuk sholawat. Oh, banyak ulama yang ngarang sholawat kepada Rasulullah itu banyak. Dan semuanya hebat. Semuanya mulia. Tapi beliau minta, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah dengan bentuk sholawat, gambaran sholawat yang mengungguli daripada semua bentuk sholawatnya para ulama. Sebagaimana keunggulannya Rasulullah lebih daripada keunggulannya para anbiya. Menisbatkan sholawatnya beliau kepada kepemimpinannya Rasulullah SAW. Jelas ini ya? Makanya dikatakan sekali lagi ini bentuk sholawat yang agung. Ini menunjukkan cinta dan kecerdasannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Bagaimana beliau mengaturkan sholawat, enggak asal sholawat. Walaupun sholawat asal sholawat itu tetap mulia, tetap ono regane. Tapi beliau karena cintanya merasa enggak cukup mengaturkan sholawat kepada Rasulullah, asal sholawat itu enggak cukup. Harus dinisbatkan itu sholawat kepada beliau dengan semulia-mulianya. Makanya beliau menisbatkan sholawatnya kepada Rasulullah dengan penisbatan-penisbatan yang paling utama, yang paling unggul. Sholawat yang mengungguli seluruh sholawat. Sebagaimana Rasulullah mengungguli seluruh Nabi. Sholawat yang tidak bisa dihitung oleh lisan maupun pena. Sholawat yang tidak diketahui baik oleh malaikat ataupun oleh manusia. Ini kan penisbatan-penisbatan yang dihasilkan oleh kecerdasan seseorang. Kita aja gak kepikiran kalau gak baca ini. Baca baru iya ya. Layak Rasulullah dihaturi sholawat dengan setinggi-tingginya sholawat kepada beliau. Ya. Bahkan dikatakan dalam satu cerita, ya, Imam Syafi'i sepeninggalnya beliau
hadir dalam mimpinya seseorang. Jadi Imam Syafi'i ini meninggal hadir dalam mimpinya seseorang. Lantas orang ini tanya, ma fa'alallahu bik? Syafi'i, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Apa yang Allah perbuat kepada kamu? Maka Imam Syafi'i mengatakan, mengampuniku. Apa alasannya kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena 5 sholawat yang aku haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana 5 bentuk sholawat itu sehingga kamu mendapatkan ampunannya Allah? Pertama, ya, Allahumma sholli ala Muhammad bi'adadi man sholla alaih. Wa sholli ala Muhammad bi'adadi man lam yusolli alaih. Yang ketiga, wa sholli ala Muhammad kama amarta bis sholati alaih. Yang keempat, wa sholli ala Muhammad kama tuhib ayyusalliya alaih. Yang kelima, wa sholli ala Muhammad kama tambaghi as-sholatu alaih. Apa artinya? Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah sejumlah banyaknya manusia yang bersolawat kepada Rasulullah. 1. Ya Allah, yang kedua, limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah sebanyak manusia yang mereka tidak bersolawat kepada Rasulullah. Ini kan kecerdasan hadirin. Mana pernah kita kepikiran begini, supaya paling kita ini sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya enggak apa-apa. Tapi ini loh, kadar cinta seseorang ini begini nih. Dia merasa enggak cukup, enggak layak, enggak pantas. Sholawat kepada Rasul itu pokok sholawat enggak pantas. Harus dinisbatin kepada satu penisbatan yang pantas. Mosok ngasih hadiah sama Rasulullah. Iya. Pokok ngasih hadiah enggak bisa. Harus sesuatu yang pantas, yang layak. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah sejumlah manusia yang bersolawat kepadanya. Sejumlah manusia yang lupa tidak bersolawat kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah sebagaimana engkau perintahkan sholawat kepadanya. Selayak engkau perintahkan sholawat kepada Rasulullah. Dan limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah sebagaimana engkau mau. Bagaimana Rasulullah disolawati. Sebagaimana engkau mau. Bagaimana sih Rasulullah pantasnya untuk disolawati itu? Dan yang kelima, haturkanlah sholawat kepada Rasulullah sebagaimana pantasnya haturan sholawat kepada beliau. Ini adalah merupakan penyebab, ya, salah satu penyebab kenapa Allah ampuni dosanya Imam Syafi'i. Ini bukan berarti Imam Syafi'i itu banyak dosa sampai bagaimana, enggak. Untuk menunjukkan kepada kita, kalau Imam Syafi'i saja ketika ditanya, gimana kabarnya kamu setelah mati? Allah ampuni aku. Loh, gimana keadaannya kita kalau Imam Syafi'i aja dapat ampunannya Allah? Bukan dirahmati, dimuliakan, jawabannya Imam Syafi'i bukan, aku diampuni sama Allah. Lah gimana kita itu? Kira-kira kalau kita datang ke mimpinya orang, terus orang itu tanya, gimana kabarnya kamu setelah kamu mati? Apa jawabannya kita? Kalau Imam Syafi'i aja jawabannya adalah diampuni. Bukan, alhamdulillah banyak pahalaku. Enggak begitu. Alhamdulillah Allah kasih aku derajat yang tinggi. Enggak. Beliau mengatakan Allah ampuni aku. Menunjukkan keadaan setelah matinya seorang itu keadaan yang genting. Tidak ada yang paling membahagiakan orang setelah mati itu kecuali ampunan. Ayo bayangkan. Orang seperti kita, enggak usah dikasih rahmat sama Allah, diampuni tok alhamdulillah. Gambaran ya, sekedar gambaran ya. Buat orang seperti kita, gak mlebu surga, gak apa-apa, yang penting gak mlebu neraka. Itu gambaran. Walaupun gak ada orang itu gak masuk neraka juga gak masuk surga, itu gak mungkin. Kalau gak masuk neraka pasti masuk surga. Cuman saking gentingnya keadaan kiamat, akhirat, kalau kita boleh milih, ya, pantas-pantasnya kita ini bukan pantas masuk surga. Selamat tekok neraka, alhamdulillah. Untuk masuk surga, waduh kayaknya gak pantas nih saya ini. Tapi karena rahmatnya Allah, orang itu kalau sudah terhindar, terjauhkan dari neraka, ya otomatis masuk surga.
Cuman kita tahu diri, tahu posisi, standarnya kita ini, minta rahmat ini kayaknya berat. Pantasnya kita ini minta ampunan aja dah. Itu karena genting-gentingnya keadaan manusia setelah matinya mereka. Mau di barzakhnya, mau di mahsyarnya, mau kiamatnya, mau mizannya, mau sirotnya. Selamat tok, wis alhamdulillah. Cuman ini gambaran. Tapi kalau kita minta sama Allah, silahkan minta rahmat, minta masuk surga puncak paling tinggi. Oh jelas. Cuman kalau ngukur diri itu loh. Kalau ngukur diri, selamat tekan rokok, alhamdulillah sudah. Amal nggak diterima, tapi dosa diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Tapi ya tetap kita berharap bukan hanya diampuni, tapi amal kita disempurnakan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas itu jelas. Ini cuman gambaran ngukur diri itu loh. Sebagai perbandingan biar kita ngeh. Imam Syafi'i aja ditanya, gimana kabarnya kamu? Diampuni. Bukan alhamdulillah umatku banyak. Mazhab siapa yang lebih banyak umatnya daripada mazhabnya Imam Syafi'i? Kitabku lestari sampai kiamat. Dan seterusnya. Nggak ada. Aku dimuliakan karena puasaku, karena ini. Enggak. Aku diampuni sama Allah. Berkata apa? Sholawat. Subhanallah. Subhanallah. Nah, sebagai penutup juga dalam riwayat yang lain sama, ya sama. Ada orang yang soleh mimpi ketemu sama Al-Imam Syafi'i. Mimpi ketemu sama Imam Syafi'i. Sudah meninggal Imam Syafi'i saat itu. Dengan pertanyaan yang sama, ini orang tanya, Syafi'i, apa yang Allah perbuat kepadamu? Allah rahmati aku, Allah ampuni aku, dan Allah mengangkat ruhku, memuliakan ruhku. Yang pertama kali disebut adalah Allah ampuni aku, Allah rahmati aku, dan Allah angkat dan muliakan ruhku. Tanya, apa sebabnya? Karena sebab sholawat yang aku sebutkan dalam kitab Ar-Risalah. Kitabnya Imam Syafi'i ada satu kitab namanya Ar-Risalah. Di situ aku sebut dalam khutbah muqaddimahnya. Sholawat kepada Rasulullah yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Sering kita baca, tapi kita nggak tahu kalau ternyata ini sholawat adalah sholawatnya Imam Syafi'i. Sering kita baca, tapi kita nggak tahu. Apa? Yaitu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah banyaknya orang mengingat Rasulullah dan sejumlah banyaknya orang yang lalai dari Rasulullah, lupa dari Rasulullah SAW. Berapa banyak itu? Berapa banyak? Ini cerdas ini namanya, pinter ini. Iya, sekali sholawat berapa banyak itu sudah pahala yang didapat. Ini dua versi cerita yang berbeda dengan dua versi bentuk lafal sholawat yang berbeda. Yang semuanya, kedua-duanya ini ternisbat kepada Al-Imam Syafi'i. Ini ya. Ayo kita baca sebagai penutup ya. Saya tuntun, kita baca sebagai penutup biar kita tergolong orang yang mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan bukan diamalkan sekarang aja sih. Nah, ya. Tapi kalau kita mudah-mudahan panjang umur, kalau kita nggak panjang umur, ya alhamdulillah kita sempat ngamalkan ilmu yang kita dengar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama amarta bisolati alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyusalliya alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama tambaghi as-salatu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama
dzakarahu adz-dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Niyatul futuh al-munuh war-rusukh salihil qalb wal jasad war-ruh wa biniyah tamam kullu sun ma'mul wa ila hadratir rasul bil batul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan? Ji. Nggih. Betul. Jadi kalau kita masuk masjid lupa nggak niat iktikaf, gimana ya nggak dapat pahala iktikaf? Nggak dapat pahala iktikaf. Mau nggak mau itu. Tapi bukan berarti kita nggak dapat ganjaran sama sekali duduk ada di masjid, karena tanpa diniati pun nunggu sholat, kita kan niat juga nunggu sholat isya ini mulai dari maghrib tadi, itu dihitung sebagai orang yang sholat. Tapi kalau orang itu niat iktikaf, ya dapat pahala ya dari sisi yang lain karena niat iktikafnya. Jadi kalau masuk masjid dibiasakan niat iktikaf, bukan hanya masuk masjid baca doanya saja, tapi sekaligus niat iktikafnya, begitu. Insya Allah kalau kebiasaan nggak bakal lupa itu. Nah, ada yang lain? Ji. Iya. Melanjutkan, memperbaharui niat. Tetap buat batal. Ngurang. Jadi kalau di tengah-tengah wudhu terputus dia. Wis aku tak ngeladeni dayo dhisik, mari mulih dayo aku tak ngelanjutno wudhu. Kebetulan dia orangnya normal, nggak beser, bukan perempuan mustahadhah. Seperti saya bilang tadi, dia tinggal melanjutkan wudhunya. Oh tadi sampai membasuh kepala, berarti tinggal basuh kaki sekarang. Tapi jangan lupa memperbaharui niatnya. Dengan catatan antara wudhu pertama dengan wudhu kedua dia belum melakukan atau tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Lah kalau dia melakukan perkara yang membatalkan wudhu ya ngulang dari awal, jelas itu. Ngulang dari awal. Nah, terakhir kalau ada cukup. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.